Baik, shalom teman-teman. Pagi hari ini saya ingin sharingkan sedikit pesan Tuhan ketika masuk dalam puasa 40 hari, juga ketika kita sedang masuk dalam lockdown, social distance, dan wabah virus corona, sehingga kita harus stay home, stay safe, dan segala sesuatunya ya. Apa yang saya dapatkan ketika masuk dalam 1 Maret, ketika Gembala Pembina kita mendengungkan tentang puasa 40 hari bersama dengan bangsa-bangsa, juga ada seruan dari jaringan doa nasional, sehingga kita harus kita diajak untuk berpuasa dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April 40 hari. Banyak orang katakan bahwa ketika mereka masuk dalam puasa 40 hari itu mereka seperti mendapatkan kekuatan baru. Tetapi saya sebaliknya, apa yang saya dapatkan ketika itu yaitu firman Tuhan di dalam Matius 4 dan Lukas 4, di sana tentang pencobaan di padang gurun, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Ya, dan sebelumnya Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan dia dikatakan turunlah Roh Kudus seperti rupa burung merpati hinggap atas Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus itu dipenuhi Roh Kudus, maka dia dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus untuk dicobai. Nah, bukankah hari-hari ini adalah hari-hari pencurahan Roh Kudus yang terbesar terakhir? Karena itu kita harus tangkap ini, bahwa ketika Roh Kudus sedang dicurahkan, ya, kita percaya tentang Pentakosta ketiga, bahwa pencurahan Roh Kudus itu adalah pencurahan Roh Kudus yang terbesar terakhir. Dan ketika pencurahan itu terjadi, apa yang akan terjadi? Ini yang terjadi ternyata, bahwa kita akan dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai oleh iblis di padang gurun. Karena itu saya masuk seakan-akan saya sedang dalam masa padang gurun. Benar-benar banyak hal yang membuat saya yang harus menjaga hati saya, jaga emosi saya, jaga pikiran saya, jaga perkataan saya. Nah, yang saya dapatkan bahwa hari-hari ini itu adalah peperangan rohani yang besar. Hal pertama yang saya dapatkan itu adalah tentang peperangan rohani yang besar. Di sana Tuhan Yesus berperang melawan iblis. Saya percaya ketika 40 hari di padang gurun itu, Tuhan Yesus tidak hanya dicobai dalam 3 hal itu. Ya, mungkin pencobaan yang iblis menampakkan diri secara langsung, kontak face to face, mungkin berbicara langsung dengan Tuhan, adalah 3 hal tersebut. Ya, 3 pencobaan tersebut. Tetapi di luar sana iblis ada pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia adalah seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mengintai dia siang malam. Dia tidak pernah tertidur. Dia akan terus datang untuk mengganggu. Mungkin dia tiba-tiba berusaha menakuti, mengintimidasi, ya kan? Dia akan berusaha membuat supaya Tuhan Yesus tidak nyaman. Ya, saya percaya itu mungkin seperti itu kalau kita bayangkan. Ini di luar konteks tulisan Alkitab, tetapi ini saya coba kembangkan. Nggak mungkin iblis hanya lakukan 3 hal tersebut, pasti banyak hal yang dia lakukan. Nah, apa yang terjadi ketika itu? Nah, yang saya dapatkan adalah 3 hal pencobaan yang dialami Tuhan Yesus itu berbicara tentang 3 area yang dicobai oleh iblis. Yang pertama adalah area tubuh, yaitu ubahlah batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Nah, Tuhan Yesus bisa nggak Tuhan Yesus lakukan itu? Sebenarnya bisa, tetapi Tuhan Yesus tidak lakukan itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang, ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu, ini pesan firman Tuhan yang harus kita tangkap, yaitu bahwa hari-hari ini, mari dalam puasa 40 hari ini adalah waktunya untuk kita lebih banyak mengerat kedagingan kita, untuk lebih banyak kita menyalipkan daging kita. Mari kita lebih banyak untuk matikan kedagingan kita. Karena daging tidak punya tempat dalam kerajaan surga. Karena itu kita harus matikan daging kita. Daging kita itu bicara tentang apa? Keinginan-keinginan daging telah nyata, pencabulan, iri hati, kedengkian, keserakahan, dan segala macam, ketamakan, pelit, dan segala sesuatu hal yang menyenangkan daging kita. Ya, pokoknya segala hal. Minta Tuhan bukakan, minta Roh Kudus singkapkan apa yang menjadi daging kita yang harus kita buang, yang tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga, yang tidak menyenangkan Tuhan. Itu harus kita buang. Ya, area pertama itu. Area kedua apa? Area jiwa. Jiwa kita bicara tentang pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Iblis akan terus menembakkan sesuatu, panah-panah api, yaitu ketakutan, kekhawatiran tentang masa depan, terus banyak hal iblis akan lakukan.
Tuhan Yesus ketika dicobai disuruh terjun, lompat dari atas hubungan bait suci, sehingga iblis mengutip ayat firman Tuhan dalam Mazmur 91 dikatakan, bukankah ada tertulis mengenai engkau bahwa ia akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Bayangkan, iblis aja tahu firman. Karena itu teman-teman jangan kalah sama iblis. Teman-teman harus baca firman, renungkan dan lakukan firman. Jangan kalah sama iblis. Bedanya kita sama iblis adalah iblis tahu firman tetapi tidak melakukan. Iblis tahu firman tetapi iblis tidak dia berusaha pakai firman itu untuk memutarbalikkan, untuk menjatuhkan umat Tuhan. Kita sebaliknya, kita baca firman dan kita renungkan. Amin. Nah, apa yang terjadi dalam area jiwa ini dan pikiran perasaan kehendak, iblis menembakkan panah-panah api untuk membuat kita tidak nyaman, membuat kita diuji dalam hal kesabaran kita, dalam kesombongan. Hati-hati dengan kesombongan. Ya. Katakan kalau Tuhan Yesus ketika itu Tuhan Yesus turutin apa mau iblis, Tuhan Yesus jatuh dalam hal itu. Tetapi Yesus adalah Allah. Dia adalah Allah, karena itu dia tidak akan turut. Dia katakan, iblis, engkau tidak boleh mencobai Tuhan Allah. Engkau tidak boleh mencobai Tuhan Allah. Inilah yang harus kita lakukan, ya. Kita tidak boleh mencobai Tuhan Allah kita. Banyak kita mungkin berpikir, sekarang sedang wabah virus corona, orang sana takut sana, saya anak Tuhan nggak perlu takut dan segala sesuatunya. Terus kita mulai semena-mena. Hati-hati, jangan sampai terjadi seperti yang bahwa kita mengabaikan nasihat, kita mengabaikan teguran, kita mengabaikan himbauan sehingga kita mendapatkan celaka bagi kehidupan kita karena kita mencobai Tuhan. Hati-hati. Ya. Nah, hal ketiga itu area roh. Area roh ini berbicara tentang penyembahan. Ketika iblis bilang, kalau kau sembah aku maka seluruh harta kekayaan yang akan kuberikan kepadamu. Nah, teman-teman perhatikan hari ini apa yang kita sembah. Iblis pun tahu bahwa penyembahan itu menempati tingkatan tertinggi dalam kehidupan. Ya. Ketika kita sembah Tuhan bertata atas pujian. Kalau Tuhan bertata atas pujian penyembahan kita menyenangkan, dan Tuhan disenangkan oleh pujian penyembahan kita. Seorang raja seperti ketika Esther datang ke raja, ke hadapan raja, dan raja itu berkenan kepada Esther. Raja bilang, kamu mau apa? Setengah kerajaan ini pun akan kuberikan kepadamu. Wow, dahsyat. Karena itu penyembahan kita itu membawa apa? Hari ini perhatikan siapa yang kita sembah, apa yang kita sembah. Jangan sampai handphone kita, jangan sampai mungkin idola kita, artis-artis di luar sana, mungkin juga sekolah pendidikan kita yang kita sembah, atau juga mungkin pemimpin-pemimpin rohani kita. Ya, saya nggak bilang bahwa kita nggak boleh hormat sama pemimpin rohani. Kita harus hormat sama mereka karena mereka adalah pilihan Tuhan, dan Tuhan yang tetapkan mereka untuk mengembalakan setiap kita. Kita harus hormat sama mereka, tetapi jangan mengidolakan. Bukan jangan mengidolakan, tetapi jangan menyembah, jangan mengidolakan mereka seakan-akan Tuhan ada di posisi di bawah mereka. Ini harus kita pahami bahwa kita harus menyembah Tuhan Allah kita, karena hanya kepada Tuhan saja kita harus menyembah. Percayalah bahwa ketika kita menyembah Tuhan, berikan hidup kita, penyembahan kita itu tidak terbatas hanya sekedar di gereja, tetapi kita dapat lakukan itu dimanapun juga. Di rumah kita seperti saat ini, ya, kita dapat sembah Tuhan di rumah kita masing-masing, dan itu hal yang terindah, ya. Nah, terus kita juga penyembahan kita bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita berupa apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari, persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kita lakukan semua itu, semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan, sekolah kita, kuliah kita lakukan seperti untuk Tuhan dan fokusnya hanya kepada Tuhan, maka itu adalah persembahan, penyembahan kita yang sejati. Amin. Nah, itu hal pertama yang saya dapatkan, itu tentang peperangan rohani. Karena itu menangkan area roh, jiwa, dan tubuh kita. Jangan kalah di situ. Nah, hal kedua yang saya dapatkan apa? Bahwa hari-hari ini seperti dalam Amos 8 ayat 11, di sana dikatakan gini, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengar firman Tuhan. Perhatikan bahwa waktunya datang firman Tuhan, Tuhan akan mengirimkan kelaparan dan haus.
Nah, hari-hari ini ya, yang saya dapatkan bahwa kita harus jaga lapar dan haus kita sama Tuhan. Kasih mula-mula kita. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you. Haus lapar kita akan Tuhan harus kita terus jaga. Jangan sampai ini hilang. Gairah kita untuk menyembah Tuhan, gairah kita untuk intim sama Tuhan, jangan sampai ini harus kita jaga, karena Tuhan sedang datangkan kelaparan dan kehausan, bukan hanya kepada kita orang-orang anak-anak Tuhan, orang Kristen. Ya, ketika sedang terjadi, ketika saya dengar tentang kita kan live streaming, hati saya sangat sedih. Tetapi waktu saya nyingkapi ini, waktu saya berdoa, Tuhan kasih ayat ini. Nah, apa yang Tuhan tunjukkan? Bahwa hari-hari ini Tuhan sedang menghancurkan namanya roh agamawi. Roh agamawi itu adalah kita datang ke ibadah, kita setiap hari melakukan hal-hal rohani kita tanpa menyertakan Tuhan. Itu adalah roh agamawi. Dan Tuhan sedang menghancurkan itu. Melalui cara ini, Tuhan sedang hancurkan roh agamawi. Tuhan sedang bawa kita dalam dimensi baru di dalam penyembahan kepada Dia. Tuhan sedang bawa kita dalam dimensi baru, dalam haus dan lapar akan Dia. Saya percaya satu hari nanti ketika kita sama-sama berjumpa kembali dalam ibadah, persekutuan ibadah di gereja, maka kita akan sama-sama membawa haus dan lapar yang baru di hadapan Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan lebih on fire, lebih Pentakosta, ketika akan lebih dahsyat lagi kita bawa. Amin. Nah, hal ketiga apa yang Tuhan ingatkan? Tuhan ketika saya berdoa dalam kubu doa, saya nangis menjadi-jadi. Tuhan ingatkan tentang kisah Yunus. Ya, Yunus, apa kisah tentang Yunus itu? Yunus ketika diutus Tuhan untuk ke Niniwe, Yunus lari ke Tarsis. Seperti itulah hari-hari ini keadaan kita, umat-umat Tuhan, gereja Tuhan. Kita seringkali, saya tidak menghakimi ya, tetapi ini adalah kenyataan bahwa kita harus mulai kembalikan fokus kita kepada jiwa-jiwa. Kita harus kembalikan fokus kita. Di sana ada jiwa-jiwa yang katakan orang Niniwe itu tidak dapat membedakan mana tangan kanan, tangan kiri. Artinya mereka orang-orang yang belum tahu kebenaran. Karena itu kita harus memberitakan kebenaran hari-hari ini, bahwa banyak orang di luar sana ketika mereka ditunjukkan oleh Tuhan, Tuhan taruh hatinya bahwa di sana ada penyakit sampar, ada COVID-19 ya, yang membuat banyak orang yang tidak mengerti kebenaran mati. Dan apa tindakan kita sebagai gereja? Dan di situ saya mulai nangis, saya mulai berdoa bagi jiwa-jiwa. Hari-hari ini bukankah kita sedang diutus? Ya. Amanat agung Tuhan Yesus, Matius 28 dikatakan, pergi jadikan semua bangsa murid dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan apa yang aku perintahkan oleh Tuhan Yesus, dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan hari. Jadi kita harus kembali kepada panggilan utama kita, yaitu jiwa-jiwa. Ya, mungkin hari-hari ini kita nggak bisa doa. Ya, yang bisa kita lakukan apa? Doain nggak apa-apa. Kenapa? Kuasa doa itu luar biasa. Doa itu tidak terbatas ruang dan waktu. Kita doa buat jiwa-jiwa. Ketika kita minta jiwa-jiwa diselamatkan, Tuhan akan mengerjakan itu. Ya, bukan berarti kita perintah-perintah Tuhan. Nggak seperti itu. Tetapi kondisi tidak memungkinkan kita untuk kita keluar ke sana untuk door to door. Ya kan? Nggak mungkin kan satu orang terus kita door-to-door berusaha. Tetapi kita bisa berdoa, menggerakkan surga dengan bala tentaranya, malaikatnya untuk melayani. Seperti saya percaya dalam 40 hari puasa ini, seperti yang saya bilang bahwa ini peperangan rohani. Ketika peperangan rohani dimenangkan oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Malaikat-malaikat datang melayani Tuhan Yesus. Dan itu pun yang akan terjadi ketika kita mempersiapkan diri kita untuk dipakai diutus Tuhan, dan kita mulai doakan jiwa-jiwa, percaya malaikat akan diutus oleh Tuhan bekerja sama dengan kita untuk memenangkan jiwa-jiwa di luar sana. Doakan keluarga kita yang belum bertobat, doakan tetangga kita yang belum bertobat, doakan bangsa-bangsa. Bukankah hari-hari ini dikatakan bahwa anak-anak muda akan dipakai sampai kepada bangsa-bangsa? Ke bangsa-bangsa tidak bicara secara fisik, tapi ke sana. Doa dulu sampai sana. Satu hari kalau Tuhan izinkan, Tuhan berkenan, maka Tuhan akan kirim ke bangsa-bangsa. Percaya, bukan karena reward, no, tetapi karena Tuhan kita lakukan. Yes, dan saya yakin bahwa karena Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu.
Tuhan sudah mengasihi kita, kita mengembalikan kasih kita sama Tuhan, dan itu kita lakukan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Dan karena kita adalah murid, adalah sahabat Dia, kita adalah kasih yang mempelai Dia, karena itu kita lakukan yang terbaik bagi Dia, ya kan? Itu yang ketiga yang saya dapatkan, bahwa jangan nyaman. Mari jangan nyaman, kita mulai bergerak, kita mulai banyak berdoa buat jiwa-jiwa. Jangan hanya pentingin diri sendiri, tetapi kita doakan jiwa-jiwa di luar sana. Doakan pemimpin-pemimpin kita, mereka adalah orang-orang yang menjadi target iblis, ya, doakan mereka. Nah, hal keempat yang saya dapatkan adalah Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam dimensi yang baru. Firman Tuhan katakan gini, bahwa firman Tuhan itu harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Bagaimana caranya? Ya, kalau kita harus melakukan amanat agung, kita harus pergi, diutus, dan kita harus ke bangsa-bangsa. Secara modal mungkin kita belum punya, secara fisik kita cuma satu, ya kan? Kita nggak bisa kirim terlalu banyak orang, kita nggak bisa bergerak terus. Tetapi ternyata karena firman harus diberitakan sampai ujung bumi, ini adalah media yang Tuhan sedang pakai, yaitu sosial media, live streaming dan segala macam, YouTube, Instagram. Nah, hari ini kita harus pakai itu sebagai media untuk penginjilan. Tuhan ingatkan saya untuk bahwa sosmed ini akan dipakai menjadi alatnya Tuhan untuk beritakan sampai ke bangsa-bangsa. Maka saya mulai merenungkan, oke, kenapa kok dikatakan bahwa generasi milenial, anak-anak muda lah yang akan dipakai untuk melayani bangsa ini dengan cara yang tidak pernah ada sebelumnya. Ternyata ini. Karena kalau kita bayangkan media itu, mungkin bagi sebagian besar orang-orang yang, katakan orang-orang yang tua, mereka nggak paham tentang media. Dan yang ahli dalam memakai media itu adalah anak-anak muda, itu kita semua. Itu ternyata adalah salah satu cara Tuhan untuk kita. Dan hari-hari ini kita terpaksa harus live stream. Itu cara Tuhan untuk mempush kita, mendorong kita yang tadinya kita enggan. Media, saya sering kali bilang, ayo media, kita pakai media, punya kekuatan yang besar. Tetapi kita masih dia punya media, kita anteng. Tapi karena hari-hari ini tuntutannya seperti itu, sehingga semua orang harus pakai media itu untuk memberitakan Injil. Dahsyat. Tuhan kita bekerja dengan cara yang nggak bisa kita pikirkan. Saya nggak bisa ngebayangin Tuhan itu begitu kreatif. Dia bisa nge-push kita untuk masuk dalam rancangan. Dan walaupun kita nggak nangkep gitu maksudnya, dia lakukan itu supaya kita mengikuti apa yang menjadi kehendak. Karena itu, ayo dalam bersosial media, mulai hari ini belajarlah untuk bersosial media secara bijak. Pakai media kita untuk memuliakan Tuhan, pakai sosial media kita untuk menginjil. Katakan mungkin hanya sekedar mendoakan orang, kita dengar curhatnya orang dan mendoakan, ya, bukan hanya dengar curhat-curhat yang katakan bucin, baperan dan segala macam, tetapi curhat-curhat yang katakan sesuatu hal yang memang urgensi, ya, sesuatu yang bisa kita doakan, kita bawa di dalam pergumulan mereka bersama dengan kita, sehingga kita minta Tuhan tolong mereka. Amin. Itu kita lakukan melalui sosial media ini. Dan semua orang menangkap firman Tuhan yang harus diberitakan sampai ke ujung bumi di waktu yang sama, ketika kita katakan live stream saat ini di belahan dunia, orang bisa dengar, orang bisa lihat, dan orang bisa merasakan hadirat Tuhan. Itu cara Tuhan luar biasa. Dan hari ini ternyata kita sudah mulai alat segala sesuatu dilakukan secara live streaming, segala sesuatu bahkan khotbah disebar melalui live streaming. Mungkin sebelumnya udah ada yang lakukan, mereka yang sudah lebih gila, tetapi kita dibawa Tuhan masuk dalam dimensi baru, kita dibawa ke dalam dimensi itu. Mungkin baru buat kita, tetapi ini adalah cara yang efektif untuk kita lakukan penginjilan. Lewat apa? Ya, kalau kita hanya bisa mungkin sekedar muji sembah, bikinlah konten-konten pujian penyembahan kepada Tuhan dan mulai upload, kasih orang dengar, dan mereka boleh merasakan hadirat Tuhan di rumah mereka. Mereka boleh menangis di hadapan Tuhan ketika mendengar, menyembah Tuhan, mendengar pujian penyembahan dari mulut, bibir, lidah kita.
Kalau kita bisa mungkin menulis, pintar menulis, ya kita tulis lah, bikin tulisan-tulisan yang membangun. Kalau kita bisa hanya berdoa, ya terimalah, mungkin doain apa kondisi yang saat ini yang perlu kita doakan. Doakan bangsa, doakan kota, doakan penyebaran wabah virus corona, kita hentikan dalam nama Tuhan Yesus ya. Seperti itu bisa kita lakukan. Baik, tadi 4 hal yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, kita sedang masuk dalam peperangan rohani yang terbesar, peperangan rohani yang sangat besar. Karena itu pastikan kita menang ya, secara roh, jiwa, tubuh kita menangkan hari-hari ini. Banyak minta Tuhan selidiki aku, lihat hatiku, lebih banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan ya. Karena itu pastikan kita adalah umat-umat pemenang, kita tidak kalah. Tuhan Allah kita menerobos musuh-musuh kita di hadapan kita seperti air menerobos, sehingga kita akan terus menang. Amin. Yang kedua, Tuhan sedang melepaskan haus dan lapar. Karena itu tangkap baik-baik bahwa kita harus tetap menjaga haus lapar kita, kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan, dan hancurkan roh agamawi dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi roh agamawi dalam kehidupan kita mulai hancurkan, dan mulai minta Tuhan singkapkan. Katakan, Tuhan selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Yang ketiga, kita jangan seperti Yesus. Ketika kita diutus Tuhan, ketika kita mau dipakai Tuhan, maka hari ini tangkap bahwa beri kita, beri hidup kita dipakai oleh Tuhan, mulai memberitakan firman, memberitakan Injil lewat media, lewat banyak hal. Karena Tuhan akan pakai kehidupan kita adalah messenger of the Pentecost. Mulai bergerak, doakan jiwa-jiwa. Untuk saat-saat ini kita tidak bisa keluar, doakan jiwa-jiwa. Amin. Yang seperti ini, dan mulai pandang jiwa-jiwa. Jangan doa hanya fokus pada diri sendiri, tapi kepada bangsa-bangsa, kota-kota. Banyak hal yang bisa kita doakan di luar sana. Mereka membutuhkan topangan dengan doa kita. Yang keempat, bahwa Tuhan sedang pakai media. Karena itu bijaklah dalam bersosial media. Media kita harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Jangan hanya untuk memamerkan diri kita, jangan untuk kesombongan, jangan untuk supaya kita dikagumi, supaya kita diidolakan. Hati-hati, penyembahan hanya milik Tuhan. Karena itu sosial media kita pakai untuk memberikan Injil sampai kepada bangsa-bangsa. Kalau memang teman-teman bisa bahasa Inggris, bikinlah konten tulisan-tulisan yang membangun bahasa Inggris. Kalau memang teman-teman bisa bernyanyilah dengan penuh pengharapan, minta Tuhan hadir, sehingga semua orang yang mendengar nyanyian teman-teman semua, mereka akan dilawat oleh Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Itu 4 hal yang bisa saya sampaikan untuk sama-sama kita renungkan. Akhir kata, Shalom teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Saya mau berdoa buat kita semua ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua rekan-rekanku, teman-temanku Tuhan, para pelayan GC Youth, gereja dimanapun, atau orang-orang yang mungkin mereka melihat konten ini. Biarlah mereka diberkati Tuhan oleh sharing hari ini. Biar mereka semua mendapat kekuatan yang baru. Mereka memahami rencana Tuhan, memahami hati Tuhan. Mereka dipakai Tuhan di akhir zaman ini sebagai alat bagi Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa, mengucap syukur, berkat dan berlimpah dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Yang sakit saat ini aku katakan sembuh, yang berbeban berat diangkat, yang diberikan kelegaan, yang tertutup jalan-jalannya dibukakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Sama-sama katakan amin.